Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwa wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Nadu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan taufik sehingga pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman yang benar dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita masih membahas tentang hadis yang menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabiullah Khadir. Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis ini di bawah hadis di bawah bab babu ma yustahabbu lil alim idza su'ila ayyun nasi a'lamu fayaqilul ilma ila Allah. Hadis yang panjang telah kita baca sebelumnya dan kita sampai pada famtalaqa yamshiyani ala sahilil bahri. Qala al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari
yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahri laisa lahuma safinatun. Fantalaqa nuli budal karone yamshiyani melaku sapa karone ala sahilil bahri ing atase pinggir laut. Laisa ora ana iku lahuma kedue karone safinatun perahu. Famarrat nuli lewat bihima kelawan karone apa safinatun perahu. Fakallamuhum ayahmiluhuma. Fakallamuhum nuli ngomong sapa karone ing wong ayahmiluhuma ing yen tanggawa sapa wong akeh ing karone Nabi Musa lan Khadir. Fa'urifa nuliten weruhi sapa al-Khadiru Khadir. Fahamaluhuma nuli padha nggawa sapa wong ing karone bi ghairi naulin kelawan tanpa upah. Fajaa nuli teka apa usfurun manuk empret fawaqa'a nuli tumiba ala harfis safinati ing atase pinggire perahu. Fanaqara nuli nyucuk apa usfur nakratan kelawan sak cucukan au nakrataini utawa cucukan fil bahri ing dalam laut. Faqala nuli dawuh sapa Musa Nabi Musa kaum hamaluna padha nggawa sapa kaum ing kita bi ghairi naulin kelawan tanpa upah. Amatta naja sapa sira ila safinatihim maring praune kaum fakharaqtaha nuli ngrusak sapa panjenengan ing safinah litughriqa supaya ndelepaken atau menenggelamkan sapa sira ahlaha ing wong kang duweni perahu. Qala dawuh sapa al-Khadir alam aqul ana ta ora ngucap sapa ingsun innaka sak temene sira iku lan tastati'a ora bakal kuwasa sapa sira ma'i sartane ingsun sabran ing sabar. Qala dawuh sapa Nabi Musa la tuakhidni aja ngukum sapa panjenengan ing ingsun bima kelawan perkara nasitu kang wis lali sapa ingsun. Fakanat mongko ana apa al-ula kang kawitan min Musa saking Musa iku nisyanan krana lali. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemarin sudah kita ceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam telah berhasil bertemu dengan Nabiullah Al-Khadir alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kepada beliau agar beliau diperkenankan untuk mengikuti perjalanan Nabi Khadir alaihissalam. Dan kemudian Nabi Khadir alaihissalam itu mengatakan bahwa kamu nggak akan bisa, nggak akan mampu untuk bersabar jika bersamaku. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meyakinkan kepada Nabi Khadir bahwa beliau akan mampu untuk bersabar.
Beliau mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. Nah, kamu akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar, dan aku tidak akan pernah melanggar perintahmu. Fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahr laisa lahuma safinah. Kemudian keduanya itu berjalan di pantai di pinggir lautan, dan keduanya tidak menemukan perahu, tidak memiliki perahu. Sehingga kemudian famarrat bihima safinatun, kemudian ada lewat sebuah perahu. Fakallamuhum ayyahmiluhuma fa'urifal Khadir fahamaluhuma bighairi naulin. Kemudian mereka berbicara kepada pemilik orang-orang yang memiliki perahu itu agar mereka bisa membawa Nabi Musa dan Nabi Khadir di perahu mereka. Kemudian pemilik dari perahu itu mengetahui bahwa orang tersebut adalah Nabi Khadir. Fa'urifal Khadir, artinya bahwa Nabi Khadir itu dikenali oleh pemilik perahu itu. Oh, ternyata yang mau numpang perahu ini adalah Nabiullah Al-Khadir. Maka karena dikenal, karena pemilik perahu itu mengenal orang itu, yaitu Nabi Khadir, maka Nabi Khadir dan Nabi Musa itu diberikan tumpangan secara gratis tanpa membayar. Fahamaluhuma bighairi naulin. Karena kalau orang biasa yang tidak dikenal, maka itu ya harus bayar. Tapi karena dia tahu bahwa yang akan menumpang perahunya itu adalah Nabi Khadir, maka pemilik perahu itu memberikan tumpangan keduanya secara gratis tanpa membayar. Faja'a usfurun fawaqa'a ala harfis safinah. Nah, ketika sudah mereka naik ke dalam perahu dan perahu berjalan, kemudian datang seekor burung pipit. Nah, kalau biasanya diterjemahkan burung pipit. Nah, burung itu kemudian hinggap di pinggir perahu. Nah, di pinggir perahu, kemudian burung itu mematuk air. Mematuk itu? Dia ngambil air dengan cucuknya. Ya, cucuk itu bahasa Indonesia ya. Apa ini? Parung ya, dengan parungnya, dengan cucuknya. Tapi sudah memahamkan cucuk. Dengan parungnya itu dia mencucuk air dari air lautan. Nah, 1 atau 2 kali ke dalam laut. Kemudian Nabi Khadir alaihissalam memberikan faidah kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bahwa ilmuku dan ilmumu itu dibandingkan dengan ilmu Allah itu hanya seperti satu cucukan air yang dipatuk oleh burung pipit ini ke dalam lautan. Artinya ilmu Allah itu diibaratkan seperti lautan. Ilmuku dan ilmu kamu itu hanya seperti air yang diambil oleh burung pipit itu dengan dengan cucuknya itu, dengan parungnya itu. Hanya segitu. Itu ilmuku, ilmumu, ilmu seorang nabi itu hanya segitu saja dibandingkan dengan ilmu Allah yang sangat luas. Jadi menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala ilmunya sangat luas. Bahkan beliau ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya meliputi segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun
yang samar, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Seseorang berkedip, Allah mengetahuinya. Ada daun jatuh, Allah mengetahuinya. Ada angin berhembus, Allah mengetahuinya. Tetesan air hujan, setiap tetesnya Allah mengetahuinya. Nggak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Sama sekali tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang mengetahui semua yang ghaib. Semua yang ghaib hanya Allah yang mengetahuinya. Sementara para nabi, mereka tidak mengetahui sesuatu yang ghaib. Termasuk Nabi kita Muhammad tidak mengetahui semua yang ghaib. Tetapi para nabi, mereka mengetahui sebagian kecil dari sesuatu yang ghaib. Itu karena Allah memberitahukan kepada mereka. Termasuk para malaikat. Para malaikat nggak tahu perkara yang ghaib keseluruhan. Mereka tahu hanya yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini digambarkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan ilmu manusia sangat-sangat sedikit. Kalau ada burung misalnya dia mematuk air, seberapa? Burungnya burung emprit lagi, burung pipit, bukan burung yang besar, bukan burung Garuda, tetapi burung emprit yang kecil, dia mematuk air, airnya sedikit dibandingkan dengan lautan yang sangat luas. Nah, di situ manusia harus mengetahui tentang hal itu sehingga manusia tidak selayaknya untuk sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Karena sebanyak apapun ilmu yang dimiliki seseorang itu hanya sangat kecil, sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Itu pun Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Kalau enggak ya kita bodoh, enggak tahu apa-apa. Sebagaimana ketika kita lahir, kita tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menganugerahkan ilmu kepada kita. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, masih tidak sebanding sama sekali dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amadal Khadir ila lawhin min alwahis safinah fanaza'ahu. Kemudian di saat itu Nabi Khadir alaihissalam menuju ke sebuah papan, perahunya terbuat dari papan kayu. Kemudian papan itu diambilnya, dicabutnya. Artinya dirusak. Perahunya itu dirusak oleh Nabi, dipecah oleh Nabi Khadir alaihissalam. Diriwayatkan beliau merusaknya dengan menggunakan kapak, sehingga itu bisa menjadikan air masuk. Kalau perahunya bolong, nanti kan airnya bisa masuk, air laut itu, dan bisa menenggelamkan orang yang ada di perahu tersebut. Nah, di sini memicu Nabi Musa alaihissalam untuk beliau untuk berbicara, untuk mensikapi tentang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengatakan mereka kaum ini, para pemilik perahu ini, mereka sudah membawa kita secara gratis. Mereka menumpangi kita, memberikan tumpangan kepada kita secara gratis, cuma-cuma nggak bayar.
Sudah seperti itu kamu malah merusak perahunya, yang itu bisa menenggelamkan kita semuanya. Pemilik perahu itu bisa tenggelam kalau perahunya itu bocor, kalau perahunya itu bolong. Gimana? Sudah dikasih tumpangan gratis, malah perahunya kamu rusak. Itu komentar Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khadir alaihissalam. Kemudian Nabi Khadir memperingatkan Nabi Musa alaihissalam, mengatakan, Aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra. Bukankah aku sudah bilang bahwa kamu itu tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku. Kemudian Nabi Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasitu. Jangan engkau hukum aku dengan sesuatu yang aku lupa. Maka di sini yang pertama ini, dalam masalah yang pertama ini, Nabi Musa alaihissalam itu memang benar-benar lupa. Benar-benar lupa bahwa beliau itu tidak boleh mempertanyakan tentang sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Tetapi karena Nabi Musa lupa dan melihat sesuatu yang secara zahir itu tidak semestinya dilakukan, maka Nabi Musa spontan kemudian memberikan komentar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Kita saja kalau kita melihat kayak begitu misalnya, tentu kita akan ngomong, karena ini bahaya. Misalnya di tengah lautan, malah perahunya dibolongi, yang menyebabkan air bisa masuk ke dalam perahu dan itu bisa menenggelamkan semua orang yang ada di perahu itu. Tentu kita akan bicara. Maka Nabi Musa pun secara spontan kemudian mengkritisi apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Tapi kali pertama ini murni Nabi Musa alaihissalam itu lupa bahwa beliau itu tidak diperkenankan untuk mempersoalkan apa yang dilakukan, mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Ini memang betul-betul beliau lupa terhadap komitmen awal ketika Nabi Musa alaihissalam itu akan mengikuti perjalanan Nabi Khadir alaihissalam dalam rangka menuntut ilmu yang Allah anugerahkan kepada Nabi Khadir yang tidak dianugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti yang kemarin kita jelaskan, karena ada ilmu yang Nabi Musa alaihissalam itu diberi anugerah ilmu itu, tapi Nabi Khadir tidak. Demikian juga sebaliknya, ada ilmu yang dianugerahkan kepada Nabi Khadir tetapi tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan dengan ketawaduan Nabi Musa alaihissalam, beliau kemudian beliau belajar kepada Nabi Khadir alaihissalam. Tetapi dituntut Nabi Musa dalam belajar itu untuk bersabar terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Nah, tapi kali pertama ini beliau lupa sehingga beliau mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Fantalaqa, kita lanjutkan. Fantalaqa nuli budal sapa karune, artinya mulai berjalan lagi. Fa idza ghulamun mangko dumadaan utawi anak bocah yala'abu, bocah kang cilik ya, yala'abu dolanan sapa ghulam ma'al ghilman sartane pira-pira bocah. Fa akhadha nuli ngalap sapa al Khadiru Khadir bi ra'sihi kelawan sirai ghulam min a'lahu saking dure ghulam faqtala'a nuli dadi
copot apa nyopot sapa Khadir raksahu ing sira ing dase ghulam biyadihi kelawan tangane Nabi Khadir. Faqala nuli dawuh sapa Musa, Nabi Musa, aqatalta ana ta mateni sapa panjenengan nafsan ing wong zakiyatan kang zakiyatan kang bersih, kang suci bi ghairi nafsin kelawan tanpa artinya tanpa matani wong liya, artinya dibunuh begitu saja. Qala dawuh sapa Nabi Al-Khadir, alam aqul anata ora ngucap sapa ingsun laka maring sira innaka lan tastati'a ma'i sabra. Innaka satamane sira iku lan tastati'a ora kuasa sapa sira ma'i sartane ingsun sabra ing sabar. Qala dawa sapa Ibnu Uyainah wa hadza lan uta iki iku auqadu. Iku auqadu luweh kuat. Hadirin rahimakumullah. Sekarang yang kedua, kejadian yang kedua. Setelah tadi selesai, nanti akan kita jelaskan apa hikmah di balik setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Keduanya berjalan lagi. Kali ini sudah berada di daratan, sudah tidak di lautan. Kemudian keduanya menemukan seorang anak yang sedang main-main dengan anak-anak kecil lainnya. Masih kecil, anaknya masih balita lah. Pokoknya belum balik, masih kecil-kecil, sedang bermain. Kemudian ada salah satu dari anak itu oleh Nabi Khadir langsung dipegang kepalanya. Dipegang kepalanya dari atas, diangkat, kemudian dipotong kepalanya. Entah diapakan, pokoknya dengan tangannya itu anak kecil itu langsung dibunuhnya dan mati. Dibunuh dengan tangannya, ya, dengan tangannya begini. Di situ dikatakan fa akhadal Khadir bi ra'sihi min a'lahu. Berarti Nabi Khadir kan tinggi, itu anak kecil, kepalanya entah diginikan atau gimana, yang jelas kemudian kepalanya itu putus dan mati anak tersebut. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir, kemudian Nabi Musa alaihissalam itu kali ini kata Ibnu Uyainah, beliau tidak lupa, tetapi betul-betul beliau itu ingkar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Jadi qala Ibnu Uyainah wa hadza auqadu, itu maksudnya tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama Nabi Musa itu mempertanyakan, itu karena beliau lupa. Kalau ini enggak lupa Nabi Khadir, perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Secara zahir itu perbuatan yang yang sadis. Bagaimana anak kecil yang masih belum punya dosa, belum balik, masih kecil, sedang main-main, tiba-tiba kepalanya diputus begitu saja, mati. Nah, ini kan kalau kita misalnya melihat itu ya pasti ingkar. Nabi Musa alaihissalam dalam hal ini mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir, dan beliau nggak lupa itu tentang larangan awal bahwa beliau nggak boleh mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Nah, maka kemudian Nabi Khadir kembali mengingatkan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra. Bukankah aku di awal tadi sudah mengatakan kepadamu bahwa kamu nggak akan mampu untuk bersabar. Bersamaku kamu nggak akan bisa sabar. Udah, kemudian fantalaqa hatta idza ataya, fantalaqa nuli budal melaku sapa karone hatta idza ataya, sehingga tatkalane teka sapa karone ahla qaryatin ing penduduk kampung, istat'ama ahlaha, istat'ama jaluk mangan sapa karone ahlaha ing penduduk kampung. Fa'abau nuli enggan sapa ahluha ayudayyifuhuma ing yen nyambut tamu
ing Nabi Musa lan Nabi Khadir, sapa ahluha ing Nabi Musa Nabi Khadir. Artinya enggak mau ngasih makan penduduknya. Fawajada nuli nemaaken sapa karune fiha ing dalam qaryah jidaran ing tembok yuridu kang nyedai ayang qadha, nyedai ing yen to jatuh atau ambruk, nyedai ambruk apa jidar fa aqamaha nuli detekaken sapa karone ing jidar. Qala al-Khadiru biyadihi fa aqamahu. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi al-Khadiru utawi Khadir biyadihi kelawan tangane Khadir fa'aqamahu nuli detekaken sapa Khadir ing jidar. Faqala lahu nuli dawuh lahu maring Khadir sapa Musa Nabi Musa law syi'ta lamun ngarepaken sapa sira latakhatta yakti ngalap utawa ndadekaken sapa sira alaihi ing atase aqamahu ajran ing upah. Qala dawuh sapa al-Khadir hadza utai iki iku firaqu baini perpisahan antarane aku wa bainika lan antarane sira. Qala an-nabiyyu dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu Musa. Muga-muga ngrahmati sapa Allah Gusti Allah Musa ing Musa. Lawaditna law sabara lawaditna yakti demen sapa kita law sabara lamun sabar sapa Nabi Musa hatta yuqassa sehingga den ceritaaken alaina ing atase kita min amrihima saking urusan Nabi Musa lan Nabi Khadir. Hadirin rahimakumullah. Sekarang peristiwa yang ketiga yang menyebabkan kemudian terjadi perpisahan antara Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam. Yaitu ketika sampai pada suatu kampung, Nabi Musa dan Nabi Khadir ketika itu dalam kondisi lapar. Kemudian beliau meminta makanan kepada penduduk kampung. Sebagai tamu, mereka sebagai tamu datang ke kampung itu meminta agar diberikan makanan. Tetapi penduduk kampung itu nggak ada yang mau ngasih makanan kepada Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Artinya mereka nggak mau memuliakan tamu yang datang ke kampung mereka, tidak mau memberikan makanan kepada mereka. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Fawajada fiha jidaran yuridu ayang qadda. Kemudian keduanya mendapati ada sebuah dinding yang dinding itu akan runtuh. Dinding itu akan runtuh. Dinding itu termasuk dindingnya besar ya. Itu dikatakan panjangnya itu 500 dhira', lebarnya 50 dhira' dan kedalamannya itu 200 dhira'. Dengan dhira'nya orang pada masa itu, bukan dhira' kita. Bukan dhira'nya kita. Jadi dalamnya 200 dhira', panjangnya 500 dhira' dan lebarnya 50 dhira'. Itu tembok yang condong yang akan runtuh tersebut. Kemudian Nabi Khadir alaihissalam itu dengan tangannya, dengan tangan beliau kemudian mendirikannya kembali. Artinya menegakkan dinding yang akan runtuh tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu beliau bicara. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam ini juga aneh. Beliau keduanya datang ke kampung itu tidak disambut dengan baik oleh penduduknya. Bahkan minta makanan tidak dikasih makanan.
Tapi ketika ada bangunan atau tembok yang mau runtuh, justru Nabi Khadir kemudian beliau menegakkannya kembali dengan tangannya sendiri. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengatakan, seandainya engkau itu ngambil upah dari apa yang kamu lakukan, sehingga kita bisa untuk apa? Untuk makan. Karena mereka saja nggak mau berbuat baik kepada kita. Kalau misalnya engkau itu menegakkan kembali tembok itu dengan mengambil upah, itu sudah sewajarnya, karena mereka nggak mau memuliakan tamunya, tidak ngasih makan kepada keduanya. Disinilah karena sudah yang ketiga kalinya Nabi Musa alaihissalam itu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam, maka kemudian Nabi Khadir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainika. Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Hadirin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam, apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa beliau mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukan itu berdasarkan pemikiranku. Saya tidak melakukan itu berdasarkan pendapatku. Tetapi beliau melakukan itu semuanya itu berdasarkan wahyu dari Allah, biwahyin minallah. Jadi ma hasala minal Khadir itu biwahyin minallah, berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Ini catatan penting bagi kita. Dan itu dipahami dari perkataan Nabi Khadir alaihissalam, wa ma fa'altuhu an amri. Artinya berdasarkan wahyu dari Allah. Dan itu juga menguatkan pendapat bahwa Nabi Khadir itu seorang nabi, bukan seorang wali. Buktinya beliau menerima wahyu. Yang menerima wahyu adalah seorang nabi. Dan Nabi Khadir alaihissalam dalam hal ini beliau menerima wahyu, sehingga beliau melakukan hal-hal yang dalam pandangan kita nyeleneh, dalam pandangan Nabi Musa alaihissalam itu nyeleneh, itu beliau lakukan karena diperintah oleh Allah, bukan beliau sendiri mengikuti hawa nafsu atau pendapat beliau sendiri, tetapi beliau melakukannya berdasarkan perintah Allah melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dari setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam itu ada hikmah yang tersembunyi, yang diberitahukan kepada Nabi Khadir tidak diberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khadir tahu karena ada wahyu turun tentang hikmah dari apa yang beliau lakukan, perintah dan sekaligus ada hikmah di balik setiap perbuatan itu. Sementara Nabi Musa alaihissalam tidak diberitahu tentang hikmah itu. Misalnya yang pertama, ketika Nabi Khadir alaihissalam melubangi perahu, itu kenapa? Apa hikmah di balik itu? Ternyata perahu itu akan berpapasan dengan perahu seorang yang zalim. Seorang raja yang zalim akan berpapasan dengan kapal atau perahu dari seorang raja yang zalim. Yang nanti raja zalim itu apabila melihat ada perahu yang bagus, maka perahu itu langsung diambilnya, dighasab, langsung berdasarkan kekuasaan yang dia miliki, langsung perahu itu diambil secara batil.
Itu seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, karena itulah maka Nabi Khadir itu merusak perahu itu agar nanti ketika berpapasan dengan raja yang zalim itu tidak mengambil perahu itu. Nah, dan benar kemudian berpapasan dan tidak diambil perahu itu karena perahunya rusak. Nah, seandainya perahunya masih bagus, maka langsung diambil, dighasab, dan itu akan merugikan pemilik perahu itu. Nah, setelah lewat, kemudian perahunya itu diperbaiki lagi oleh Nabi Khadir alaihissalam. Bukan terus rusak. Setelah selamat dari ghasaban raja yang zalim itu, kemudian perahu itu, papan tadi dikembalikan lagi dan diperbaiki lagi oleh Nabi Khadir alaihissalam. Nah, itu ceritanya seperti itu, hikmahnya itu untuk justru bukan untuk membahayakan pemilik perahu, tetapi untuk menyelamatkan perahu tersebut dari perampokan atau dari ghasaban orang yang zalim tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Khadir membunuh anak kecil tadi, memenggal kepala memotong kepala anak kecil yang sedang bermain tadi. Itu juga berdasarkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau melakukannya? Apa hikmah di balik itu semuanya? Nah, ternyata anak ini, bapak ibunya itu seorang mukmin. Bapak ibunya itu seorang mukmin. Nah, seorang mukmin yang bertakwa. Kemudian anak ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang kafir. Yang apabila dia hidup sampai dewasa, sampai balik, nanti dia akan kafir, dan itu akan bisa membahayakan akidah dari kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya sangat mencintai anak ini, sehingga anak ini nanti bisa menyeret kedua orang tuanya keluar dari Islam dan rusak keimanannya disebabkan oleh cintanya terhadap anak tersebut. Nah, maka anak itu kemudian dibunuh untuk melindungi Islam dan keimanan dari kedua orang tuanya. Kemudian diriwayatkan juga bahwa ibu dari anak itu sedang mengandung. Mengandung seorang anak perempuan yang nanti pada akhirnya anak dari ibu itu yang masih dalam kandungan itu akan melahirkan para nabi. Dalam sebagian riwayat dikatakan seperti itu, sehingga ini dilindungi keduanya oleh Allah dari bahaya anak kecil ini yang sudah ditetapkan sebagai orang yang kafir. Itu hikmah yang kedua. Dan Nabi Khadir melakukannya perintah Allah, bukan atas inisiatif atau pendapat beliau sendiri. Seperti yang tadi kita katakan, beliau di akhir mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukannya berdasarkan pendapat saya sendiri, enggak, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah. Ini penting untuk digarisbawahi. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga, kenapa Nabi Khadir alaihissalam melakukan perbuatan itu? Pertama, ini adalah akhlak mulia. Akhlak mulia itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu akhlak mulia. Nabi Khadir alaihissalam dan Nabi Musa tidak diperlakukan baik oleh penduduk kampung itu, tapi Nabi Khadir kemudian membalasnya dengan kebaikan, yaitu dengan membantu untuk menegakkan tembok yang mau runtuh tersebut. Karena temboknya besar, tapi Nabi Khadir dengan tangannya saja beliau mampu untuk menegakkan kembali tembok tersebut dengan anugerah kekuatan yang Allah berikan kepada beliau.
Nah, ini dalam rangka itu, dalam rangka untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah al-akhlaqul karimah. Kemudian yang kedua, tembok itu adalah, atau di bawah tembok itu, di bawah dinding itu tersimpan harta dari seorang anak yatim. Nah, seorang anak yatim. Beliau menegakkannya agar di kemudian hari anak yatim itu bisa mengambil harta tersebut dari bawah dinding tersebut. Itu hikmah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi Khadir itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa ini sangat-sangat banyak sekali. Kemarin sebagian sudah kita ceritakan, khususnya yang berkaitan dengan menuntut ilmu, baik dari sisi guru maupun dari sisi murid atau santri. Ada hikmah lainnya yang sangat banyak, pelajaran lainnya yang sangat banyak yang bisa diambil dari kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam ini. Di antaranya adalah bahwa ada sebuah kaidah yang kita pegangi, dan ini diambil dari, bukan secara langsung tetapi difahami juga dari kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa ini, yaitu sebuah kaidah al-hasanu ma hasanahu syara wal qabihu ma qabbahahu syara. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syara, dan keburukan itu adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syara. Jika syara mengatakan ini baik, maka itu baik. Jika syara mengatakan itu buruk, maka itu buruk. Meskipun akal kita berbicara sebaliknya. Syara mengatakan ini baik, tapi menurut akal kita ini buruk. Misalnya syara yang dilakukan oleh Nabi Khadir kan tentu saja berdasarkan perintah Allah, itulah syara. Kemudian secara zahir membunuh anak kecil yang belum berdosa, punya dosa sama sekali, itu secara zahir kan buruk menurut kita. Kok begitu ya? Dalam pandangan kita. Tetapi syara menganggap itu baik, maka dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Paham? Ketika seseorang misalnya tadi merusak perahu, secara zahir itu sesuatu hal perbuatan yang buruk. Karena perahu milik orang sudah dikasih tumpangan gratis, merusak lagi. Secara zahir apa? Itu sesuatu yang buruk menurut kita. Tapi itu perintah Allah. Artinya sesuatu yang dianggap baik oleh syara. Maka kemudian dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Jadi kebaikan atau keburukan itu ukurannya, parameternya itu adalah syara. Kalau syara itu ya yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syara itu apa yang disebut di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya syara. Jadi semua yang dalam Al-Quran dan hadis itu disebut baik, itu baik, meskipun itu nggak sesuai dengan akal pribadi kita. Misalnya di dalam Al-Quran ada hukuman-hukuman tentang qisas, tentang had. Kalau ada orang mencuri dengan ketentuan tertentu, dipotong tangannya. Kalau ada orang membunuh seorang muslim tanpa hak, ganti dibunuh. Dalam pandangan sebagian orang itu sesuatu hal yang enggak cocok.
Itu dalam pandangan akal manusia, tetapi itu adalah kebaikan menurut syara, maka pasti itulah yang membawa kebaikan. Itu contoh, contoh saja. Sebaliknya ada sesuatu itu yang dianggap oleh manusia itu baik. Oh, ini misalnya riba. Sebagian orang ini membantu orang yang misalnya nggak bisa beli rumah, bisa beli rumah. Seseorang yang nggak bisa makan dengan melakukan akad riba, hutang dengan riba misalnya. Nah, mungkin dalam pandangan sekilas orang, oh ini sesuatu yang baik, membantu dan sebagainya. Tetapi dalam pandangan syara itu haram. Maka ya haram, itu sesuatu hal yang buruk. Ya, itu pelajaran pertama yang harus penting untuk kita perhatikan. Kebaikan adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syara, keburukan adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syara. Ukurannya syara, bukan akal manusia. Kemudian yang kedua, kita harus waspada terhadap perkataan sebagian orang jahalatul mutasawwifah, orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang yang ngaku-ngaku sufi. Tasawuf itu ajaran Islam. Tasawuf itu ajaran Islam, tetapi banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai sufi, penganut atau pengamal ajaran tasawuf, tetapi dia melenceng dari syariat Islam. At-tasawuf al-islami, at-tasawuf al-haqiqi, tasawuf yang islami yang benar, yang diajarkan oleh para nabi, yang diajarkan oleh para aulia, itu ajaran tasawuf yang dibangun di atas akidah Islamiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan dibangun di atas syariat. Yang ajaran-ajarannya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itulah at-tasawuf al-haqiqi, at-tasawuf al-islami. Itu tasawuf yang diajarkan para nabi dan para wali. Tetapi belakangan, sejak dulu juga, itu muncul orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai sufi, tetapi dia mengajarkan ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan syariat Islam, bahkan menganggap syariat Islam itu tidak penting. Nah, salah satu yang dijadikan sebagai landasan itu kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, yang mengatakan, orang ini kemudian mengatakan syariat Islam itu nggak penting. Syariat Islam itu dia menganggap tidak penting. Yang penting itu adalah tasawuf. Yang penting itu tasawuf. Kalau syariat Islam, fikih, akidah nggak penting. Yang penting itu belajar tasawuf. Itu ada yang seperti itu. Kemudian dia tambah lagi mengatakan syariat itu untuk orang awam. Syariat itu untuk orang bodoh-bodoh. Yang bodoh-bodoh itu pakai syariat Islam. Kalau yang kita, aulia, para wali, para sufi, nggak perlu lagi syariat. Sehingga mereka sering mengklaim sebagai ahlul batin dan orang lain itu sebagai ahlul zahir. Mereka mengatakan, salah satu mereka mengatakan ana ahlul zahir, ana ahlul batin wa anta ahlul zahir. Kamu itu ahlul zahir, saya ahlul batin. Kamu itu tingkatannya masih syariat. Kalau saya tingkatannya sudah hakikoh. Kalau kamu masih tingkatan Nabi Musa, kalau saya sudah tingkatannya Nabi Khadir, ahlul hakikoh. Mengatakan seperti itu. Ini muncul di tengah-tengah masyarakat, bahkan sangat banyak orang yang memiliki paham seperti itu. Itu tidak benar. Kisah ini adalah kisah dua nabi, bukan kisah dua wali atau kisah orang biasa. Itu yang harus dipahami. Kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa itu adalah kisah dua nabi yang masing-masing itu melakukan sesuai dengan wahyu dari Allah.
perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Nabi Khadir melakukan sesuatu juga sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Sama-sama keduanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Itu enggak seperti sebagian orang mengatakan bahwa yang dibuat landasan itu khatir yang ada dalam hati. Apa yang kerentak dalam hati ingin dia kerjakan, dia kerjakan. Meskipun itu bertentangan dengan syariat Islam, kemudian dia mengklaim bahwa itu hakikat, bahwa itu adalah hakikat, bukan syariat. Dan syariat itu kulit. Dia mengatakan syariat itu kulit. Kulit itu di luar. Nah, di luar itu nggak ada gunanya. Itu menurut mereka. Dan ini sesuatu yang batil. Nah, sesuatu yang batil, yang keliru, yang tidak diajarkan Nabi. Nabi adalah orang yang paling mulia, yang derajatnya paling tinggi. Beliau mengajarkan dan mengamalkan syariat. Nah, para aulia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya mengamalkan syariat Islam. Mereka mengamalkan syariat Islam. Karena dengan mengamalkan syariat Islam, seseorang akan sampai kepada hakikat. Nah, nggak akan seseorang sampai kepada hakikat kalau dia syariatnya tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Hadirin rahimakumullah, membahas tentang ini sangat panjang, tetapi waktu sudah lewat 5 menit. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.